Pelajaran dari dompet Everyday Theology. Jemaat yang dikasih Tuhan, dompet kita adalah salah satu saksi bisu kehidupan kita. Dompet bukan cuma tempat naruh uang, dompet itu cerminan hidup kita. Apa yang kita simpan, apa yang kita buang, apa yang selalu kita bawa kemana-mana, itu semua bicara banyak soal isi hati kita, nilai-nilai kita, bahkan iman kita. Makanya dia jadi saksi bisu tuh. Ya. Coba lihat isi dompet kita saat ini. Mungkin ada KTP yang sudah mulai mengelupas, kartu BPJS, kartu ATM yang mungkin saldonya sudah hampir ngenes ya, binasa. Hampir binasa saldo. Atau malah buat hati bicara, ya masih cukuplah untuk makan 5 hari lagi gitu kan. Mungkin juga ada beberapa lembar uang receh 2000-an di dompet kita saat ini. Bahkan mungkin struk belanja Indomaret dari 3 minggu yang lalu masih kesimpan di situ. Serta koin 500-an yang mungkin nancep di sudut dompet tuh. Ada koin 500-an di situ. Nancep di sudut dompet, saudaraku. Jadi itulah saksi bisu hidup kita, saudaraku, dompet kita ini. Atau mungkin kita tim dompet digital ya, yang udah lebih canggih nih. Kita tim dompet digital sejati yang tiap kali jajan tinggal scan QR ya, kris itu. Pakai GoPay, pakai OVO, pakai Dana, pakai ShopeePay gitu ya. Sekarang ibu-ibu canggih nih ya. Zaman sekarang ini kita belanja nggak pakai uang tunai, bisa pakai OVO, GoPay gitu ya, ShopeePay, Dana, macam-macam lah. Dompet fisik makin tipis tapi isi e-walletnya, elektronik walletnya, elektronik dompetnya itu makin bengkak. Banyak orang, dilihat dompetnya, nggak ada saldonya, nggak ada uangnya nih di dompet, tapi dompet digitalnya gede ya. Banyak dipenuhi, dompet digital itu dipenuhi oleh notifikasi top up. Ya, top up dari bank BCA, dari bank mana gitu ya, di top up ada historinya itu kelihatan. Atau mungkin ada cashback receh, habis bayar internet, habis bayar listrik, mungkin pakai pakai OVO biasanya ada cashback gitu ya. Jadi banyak notifikasi itu di dompet digitalnya. Tapi pernah nggak kita mikir, dompet itu bukan cuma tempat naruh uang. Ternyata dompet itu cerminan hidup kita. Karena apa yang kita simpan, apa yang kita buang dari situ, apa yang selalu kita bawa kemana-mana, itu semua bicara banyak soal isi hati kita, nilai-nilai kita, bahkan iman kita. Nah saudaraku, lalu apa yang Alkitab katakan tentang dompet kita? Secara singkat saja. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Ayat ini bukan cuma soal duit, si rumah singgahnya dompet. Karena dia pasti keluar lagi, saudara, ya dia cuma singgah di situ. Tapi ternyata ayat ini bicara tentang arah hati kita. Tuhan Yesus tidak melarang kita punya uang, bahkan kita mesti punya uang ya, kalau enggak gimana kita mau belanja kan? Tapi Tuhan Yesus tuh ngingatin bahwa hati kita akan mengikuti apa yang kita anggap berharga. That's the problem, saudaraku ya. Hati kita akan mengikuti apa yang kita anggap berharga. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi mari kita jujur, kemana banyaknya isi dompet kita keluar pergi. Ya, dia cuma singgah di situ terus dia pergi keluar lagi. Kemana itu banyaknya itu, saudaraku ya. Maka itu menunjukkan arah hati kita. Dompet kita bisa jadi altar kecil. Tempat kita mempersembahkan bukan cuma uang, tapi hati dan prioritas kita. Disinilah makna teologi of wallet itu, teologi dompet itu muncul. Apa yang kamu lakukan dengan uangmu menunjukkan siapa yang duduk di tahta hatimu. Saudaraku, kalau orang lain boleh lihat riwayat transaksi dompet kita, apakah mereka bisa lihat Kristus di sana? Kalau riwayat dompet kita baik fisik maupun digital penuh dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, itu pertanda orientasi hidup kita masih aku sentris.
Tapi kalau di sana ada ruang untuk memberi, berbagi, dan memberkati, berarti kita mulai belajar hidup Kristus sentris. Jadi dompet memang bisa menunjukkan arah hati kita, saudaraku. Coba renungkan, seandainya dompet kita bisa bicara, maka apa yang akan ia katakan tentang hidup kita? Ayo coba renungkan. Seandainya dompet saudara ini bicara, dia ngomong apa tentang kita, saudaraku ya? Karena dia jadi saksi bisu kan. Sekarang dia jadi saksi yang bisa bicara. Dia akan ngomong apa tentang kita. Dompet memang cuma benda kecil, tapi bisa membocorkan hal besar tentang siapa kita sebenarnya. Seandainya dompet itu bisa ngomong, dia bisa ungkap siapa kita, saudaraku. Ya. Dompet yang bocor bisa bikin kantong kering. Tapi hati yang bocor karena serakah, takut atau kehilangan arah bisa bikin hidup ini hampa. Jadi setiap kali kita buka dompet, biarlah itu jadi momen refleksi kita, saudaraku. Bukan cuma tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana kita hidup dengan iman, bijak, dan murah hati. Saudaraku, dompetmu bukan sekedar tempat kartu dan uang. Dompet adalah alat spiritual. Setiap kali membukanya, ingatlah apa yang kusimpan di sini mencerminkan apa yang kusimpan di hatiku. Dompet boleh tipis, saudaraku ya, asal hati tidak kering. Amin. Dompet boleh tipis asal hati tidak kering. Bisakah? Kita nyanyi, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, gitu ya. Dompet boleh juga tebal asal jiwa tidak lapar. Jadi banyak orang dompetnya tebal tapi jiwanya lapar karena rohaninya kering. Biarlah hati dan dompet kita sama-sama selaras dengan kerajaan Tuhan. Amin. Selamat merenungkan dompet kita hari ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.